Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana teman-teman kabarnya pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, mudah-mudahan selalu dalam keadaan bahagia, dan yang terpenting selalu berbuat kebaikan dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan coba berbagi tentang mata pelajaran pilihan pada penerapan kurikulum Merdeka di jenjang SMK. Saya mengambil referensinya dari sumber panduan mata pelajaran pilihan di SMA dan sederajat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 yang lalu. Sebelum kita bahas lebih jauh teman-teman, ada baiknya kita bahas sedikit berkenaan dengan latar belakang kenapa mata pelajaran pilihan ini muncul pada implementasi kurikulum Merdeka. Mata pelajaran pilihan ini diharapkan nantinya dapat membantu untuk menyelesaikan kebimbangan gitu, kegalauan peserta didik untuk memilih mata pelajaran yang nanti diharapkan dapat mengembangkan kompetensi peserta didik ketika nanti lulus. Yang tentu saja itu didasarkan pada ketertarikan pada bidang-bidang tertentu, serta difasilitasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, pada penerapannya ini, pada penerapan kurikulum pilihan ini, itu peserta didik diberi ruang agar minat, bakat, dan kemampuannya itu bisa berkembang secara optimal. Yang ini kemudian juga nanti bisa menjadi dasar dalam memberikan layanan pembelajaran baik intrakurikuler, P5BK, dan ekstrakurikuler. Sehingga nanti diharapkan selama bersekolah, peserta didik sudah mampu mengenali minat, bakat, dan kemampuannya yang nanti akan dia rencanakan untuk meniti karirnya ketika nanti peserta didik lulus. Sehingga di jenjang SMK kompetensi setelah lulus nanti harapannya peserta didik nanti bisa, kalau di SMK itu ada istilah BMW namanya, jadi nanti lulusannya itu bisa bekerja, kemudian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau juga bisa berwira swasta. Nah, untuk menyiapkan peserta didik supaya bisa bekerja, bisa melanjutkan, bisa berwirausaha setelah nanti mereka lulus, maka diberilah mata pelajaran pilihan selain juga mata pelajaran umum yang sudah terdapat pada struktur kurikulum itu. Nah, kemudian misalnya gini, misalnya ada anak SMK lulusan mau kuliah gitu kan. Mau kuliah maka nanti ada mata pelajaran pilihan yang akan memandu dia gitu untuk bisa lulus tes perguruan tinggi negeri misalnya, untuk mencari passionnya nanti kuliahnya di jurusan apa gitu. Begitu juga dengan yang mau kerja. Kalau mau kerja misalnya nanti ada mata pelajaran pilihan yang nanti memang melatih kemampuan mereka untuk bisa beradaptasi dengan baik, berkompetisi dengan baik di tempat kerja ketika nanti mereka akan mencari pekerjaan. Begitu pula untuk yang wirausaha. Untuk yang wirausaha nanti ada mata pelajaran pilihan yang nanti memberikan bagaimana sih membangun sebuah usaha, bagaimana langkah produksinya, bagaimana kemudian pemasarannya, dan mata pelajaran yang memandu, mendukung untuk pencapaian BMW tadi. Jadi mungkin itu kira-kira sedikit latar belakang kenapa mata pelajaran pilihan ini ada pada implementasi kurikulum Merdeka di jenjang SMK. Kemudian
Mata pelajaran pilihan ini nantinya diberikan mulai di kelas 11 dan 12 di fase F. Tapi dalam proses bimbingan dan memilihnya itu sudah dilakukan sejak kelas 10 di fase E. Nah, sehingga pada kali ini saya akan coba berbagi bagaimana kemudian proses bimbingan dan pemilihan persiapan ketika di fase E untuk menentukan bagaimana nanti mata pelajaran pilihan itu diberlakukan di kelas 11 dan 12 di fase F. Baik, teman-teman, itu sedikit latar belakang kenapa saya ingin berbagi tentang mata pelajaran pilihan pada IKM di jenjang SMK. Berikutnya sebelum masuk lebih jauh, coba kita lihat dulu struktur kurikulumnya. Dia ada berapa jam gitu ya per minggunya. Jadi untuk kelas 11 di fase F, mata pelajaran pilihan itu per tahunnya ada 144 jam. Ketika diasumsikan 1 tahun itu ada 36 minggu, maka per minggunya untuk mata pelajaran pilihan kelas 11, alokasi waktunya adalah 4 jam pelajaran per minggu. Kemudian bagaimana dengan kelas 12? Nah, kemudian bagaimana dengan kelas 12? Baik, kita lihat untuk kelas 12, alokasi jam untuk mata pelajaran pilihannya. Pada kelas 12, mata pelajaran pilihan ini ada 108 jam per tahun. Dengan asumsi 36 minggu 1 tahunnya, kemudian di kelas 12 ada program PKL 18 minggu, maka menghitungnya adalah 108 dibagi 18 minggu, sehingga mata pelajaran pilihan ini ketemunya 6 JP per minggu untuk kelas 12 pada SMK program 3 tahun. Itu untuk pembagian jumlah jam di fase F kelas 11 dan kelas 12. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah persiapannya? Langkah-langkah persiapannya yang pertama, sebelum memulai semuanya harus membangun dulu pemahaman yang utuh di antara pemangku kepentingan di tingkat sekolah terkait dengan penyelenggaraan pemilihan mata pelajaran pilihan ini. Pemahamannya bisa dilakukan melalui berbagai media dan forum, misalnya di pertemuan di tingkat sekolah, bisa di rapat awal tahun, bisa di rapat-rapat dinas, atau pertemuan-pertemuan lain. Disesuaikan dengan regulasi-regulasi yang terkait. Kemudian pemahaman ini perlu dipahami oleh semua stakeholder pada satuan pendidikan, terutama tim-tim manajemen sekolah, kemudian guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Kemudian setelah melakukan membangun pemahaman para peserta pemangku kepentingan, selanjutnya adalah melakukan refleksi untuk memahami kesiapan sekolah dalam melaksanakan pemilihan mata pelajaran pilihan ini. Kesiapan sekolah itu bisa meliputi identifikasi jumlah guru mata pelajaran pilihan yang tersedia. Jadi berapa jumlah guru mata pelajaran pilihan yang tersedia berapa gitu. Kemudian jumlah ruang kelasnya berapa, sarana yang dapat digunakan untuk proses belajar berapa, rombelnya berapa. Kemudian sumber daya lain yang dapat mempengaruhi dalam penentuan mekanisme dan pengolahan data pemilihan mata pelajaran pilihan di sekolah, termasuk juga program kolaborasi atau berbagi sumber daya, baik
pendidik maupun sarananya. Bisa dengan satuan pendidik, bisa dengan sekolah yang lain, bisa juga dengan lembaga lain. Misalnya terkait dengan mendatangkan guru tamu, kemudian sarana prasarana, kerjasama dalam bentuk penggunaan sarana prasarana yang di sekolah tidak ada gitu. Jadi refleksi ini dilakukan untuk memahami tingkat kesiapan sekolah itu di level apa gitu. Kemudian setelah melakukan refleksi ini, nanti sekolah diharapkan bisa mengenali sekolahnya itu masuk di kategori apa ya gitu. Masuk di kategori tahap awalkah, atau tahap berkembang, atau tahap siap, atau tahap mahir. Nah, pada tahap awal misalnya situasi di mana belum tersedia layanan konseling untuk pemilihan mata pelajaran pilihan, baik individu maupun kelompok. Kemudian pada tahap berkembang, sudah ada nih layanan konselingnya, tapi masih terbatas. Hanya pada permintaan peserta didik saja gitu. Pada tahap siap, sudah tersedia layanan konselingnya. Layanan kelompok secara terjadwal sudah ada, layanan individu terbatas sudah ada, tapi hanya pada permintaan peserta didik gitu misalnya. Kemudian tahap mahir, sudah tersedia semua. Layanan konseling kelompoknya ada secara terjadwal, kemudian sudah ditindaklanjuti melalui layanan konseling individu untuk pemilihan mata pelajaran pilihan untuk seluruh peserta didik. Nah, tinggal setelah melalui refleksi tadi, sekolah kita ada di mana nih? Ada di tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, atau tahap mahir. Kemudian, kondisi pada tahap awal itu peserta didik memilih menu mata pelajaran pilihan yang disediakan oleh sekolah. Menu mata pelajaran pilihan ini dibuat berdasarkan ketersediaan sumber daya guru dan ruangannya. Pilihan yang tersedia dibatasi kuotanya. Itu pada tahap awal. Nah, pada tahap berkembang, siswa mengisi survei awal untuk menyampaikan mata pelajaran yang diminati sesuai dengan profesinya. Sekolah membuat menu berdasarkan aspirasi profesi atau program studi yang akan diambil di perguruan tinggi. Menu yang dibuat berdasarkan ketersediaan sumber daya guru dan ruangan, serta berdasarkan aspirasi profesi atau program studi yang akan diambil di perguruan tinggi. Pilihannya yang tersedia masih dibatasi oleh kuota. Itu jika sekolah berada pada tahap berkembang. Kemudian, ketika sekolah berada pada tahap siap, maka kondisinya peserta didik akan mengisi survei awal untuk menyampaikan mata pelajaran pilihan yang diminati sesuai dengan profesi. Kemudian sekolah membuat menu berdasarkan aspirasi profesi atau program studi yang akan diambil di tingkat perguruan tinggi. Jika ada pilihan yang melebihi kuota, maka satuan pendidik akan mencari guru dan ruang tambahan. Itu pada tahap siap. Kemudian pada tahap mahir, siswa memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Sekolah mengorganisasikan pemilihan mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Satuan pendidik mampu berkolaborasi dan berbagi sumber daya bersama dengan sekolah lain untuk memenuhi kebutuhan guru dan ruang kelasnya. Itu teman-teman berkenaan dengan level kesiapan sekolah di tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, atau tahap mahir. Kemudian setelah diketahui sekolah melakukan refleksi, setelah diketahui levelnya ada di tahap awal, berkembang, siap, atau akhir, maka sekolah akan melakukan persiapan teknis. Nah, contoh-contoh persiapan teknis itu misalnya bisa
kegiatan sosialisasi terkait pemilihan mata pelajarannya nanti mau dilakukan secara daring atau luring gitu. Kemudian teknis pemilihan mata pelajaran pilihannya nanti mau dilakukan secara manual, ngisi kertas gitu, nulis di kertas atau digital melalui formulir elektronik seperti form-form secara elektronik gitu. Bisa juga kegiatan atau kebutuhan lain yang diperlukan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Misalnya sekolah perlu memutuskan pembelajarannya nanti mau kelas yang fix kelas atau yang moving class. Kemudian juga bisa kerjasama sekolah, nanti apa mau dengan sekolah lain atau dengan lembaga lain atau dengan instansi lain untuk pengadaan sumber dayanya. Kemudian juga bisa juga menghitung keseluruhan durasi yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses pemilihan mata pelajaran ini, mulai dari identifikasi mata pelajaran pilihan hingga penyusunan jadwal. Nah, dalam hal ini ada dua opsi untuk pemilihan durasinya, ada yang 6 bulan, ada yang 1 bulan. Coba kita lihat lini masanya ya supaya jelas. Nah, ini contoh gambaran lini masa proses pemilihan mata pelajaran pilihan dengan dua opsi, yang satu 6 bulan, yang satu lagi 1 tahun. Untuk yang 6 bulan contohnya misalnya untuk kegiatan sosialisasi mekanisme pemilihan mapel pilihan itu dimulai pada Januari semester genap. Kemudian Februari Maretnya itu kegiatan pendampingan pemilihan mapel pilihan. Selanjutnya bulan April Mei siswa memilih mapel pilihannya. Setelah itu dilakukan pemetaan hasil pilihan oleh siswa berdasarkan kondisi dan kemampuan satuan pendidikan. Kemudian di bulan Juni ada pengumuman hasil pemilihan mapel pilihan, kemudian jadwal pelajaran kelas 11 dan rombelnya. Itu untuk yang 6 bulan lini masa proses pemilihan mapel pilihannya. Nah, untuk yang 1 tahun dimulai dari bulan Juli ini. Dimulai dari bulan Juli di awal semester ganjil. Itu kegiatan sosialisasi mekanisme pemilihannya di bulan Juli. Kemudian Agustus sampai Desember pendampingan pemilihan mapel ini. Kemudian di awal semester genap di Januari, peserta didik mulai memilih mata pelajaran pilihannya. Kemudian Februari April pemetaan hasil pilihan siswa berdasarkan kondisi dan kemampuan sekolah. Yang terakhir di bulan Mei dan Juni pengumuman hasil, kemudian pembuatan jadwal dan rombelnya. Itu untuk lini masa proses pemilihan mapel pilihan ini. Boleh dipilih 6 bulan, boleh dipilih 1 tahun. Kemudian setelah sedikit kita bahas tentang proses pemilihannya, yang tidak kalah penting juga kita perlu tahu peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan di sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah ini tugasnya mengkoordinasikan berbagai peran dalam pelaksanaan pemilihan mapel pilihan ini sesuai dengan kesiapan sekolah. Kemudian memantau dan mendampingi rangkaian kegiatan pemilihan mata pelajaran ini, menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan mapel pilihan, kemudian melakukan refleksi kegiatan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilihan mapel pilihan. Setelah kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah bidang akademik atau bidang kurikulum. Tugasnya menganalisis ketersediaan guru dan ruang kelas yang kemudian dikoordinasikan dengan bidang Sapras, dengan wakil kepala sekolah bidang Sapras untuk kebutuhan pembelajaran nanti di kelas 11 di fase F. Kalau sekarang masih kelas 10. Kemudian melakukan pengumpulan dan pengolahan data mapel yang dipilih oleh siswa. Yang terakhir,
membuat jadwal kegiatan belajar mengajar sesuai dengan hasil pemilihan mapel pilihan ini. Selanjutnya ada guru BK. Guru BK itu tugasnya yang pertama memfasilitasi peserta didik dalam proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan melalui serangkaian proses layanan bimbingan dan konseling. Kemudian juga memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa agar dapat memilih mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan pilihan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan layanan konsultasi kepada orang tua siswa. Menyelenggarakan program pendampingan pasca penetapan hasil pemilihan mapel pilihan. Kemudian yang terakhir, mengorganisasikan guru mapel dan wali kelas dalam proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Kemudian ada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran ini dia bersama guru BK memberikan informasi terkait mata pelajaran pilihan yang mendukung pilihan program studi di perguruan tinggi sebelum memilih mata pelajaran. Kemudian melaksanakan proses pembelajaran yang bisa menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan siswa secara optimal. Selanjutnya ada wali kelas. Wali kelas bersama guru BK melaksanakan pendampingan kepada peserta didik dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihan di fase E. Kemudian menjadi penghubung utama yang menginformasikan perkembangan proses belajar peserta didik dan orang tua. Sehingga kerjasama dari seluruh stakeholder ini itu sangat mempengaruhi hasil yang nanti akan dicapai dari guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, waka terkait, wakil kepala sekolah terkait, dan kepala sekolah. Kemudian setelah tahu tupoksi dari masing-masing stakeholder, kita masuk pada proses pemilihan mapel pilihan ini. Yang pertama, tentu saja proses sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan untuk membangun pemahaman orang tua dan peserta didik atas pentingnya mengenali minat, bakat, dan kemampuan yang dapat mendukung secara karir setelah SMK. Ada beberapa contoh cara sosialisasi di sini. Misalnya yang pertama bisa paparan langsung dengan metode ceramah dan diskusi secara tatap muka atau menggunakan media daring. Kemudian yang kedua juga bisa dengan cara paparan dan simulasi pemilihan mata pelajaran pilihan kepada siswa yang didampingi oleh orang tua. Bisa juga membuat bahan sosialisasi seperti buku panduan, poster, atau infografis yang kemudian dibagikan kepada orang tua dan siswa, baik dibagikan langsung maupun dibagikan lewat media daring. Kemudian ada juga bisa juga menggunakan saluran media sosial yang dimiliki oleh sekolah. Jadi sosialisasinya bisa menerapkan salah satu atau salah dua, silakan dari contoh-contoh ini, atau mungkin ada cara yang lain disesuaikan dengan kondisi sekolah, lingkungan, orang tua, dan siswa di masing-masing sekolah. Baik, selanjutnya adalah pendampingan eksplorasi minat, bakat, dan kemampuan. Dalam hal ini, guru BK, guru mata pelajaran, dan wali kelas secara bersinergi melakukan pendampingan eksplorasi minat, bakat, dan kemampuan siswa. Setelah mengetahui minat dan bakatnya, siswa nanti dibimbing untuk membuat perencanaan karirnya selama siswa bersekolah di satuan pendidikan tersebut. Nah, dalam proses pendampingan eksplorasi minat, bakat, dan kemampuan ini, ada beberapa prinsip dalam pendampingan yang menggunakan prinsip pembelajaran.
Untuk lebih jelas kita lihat yang pertama, bila menggunakan prinsip pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajarannya menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Nah, kemudian dengan prinsip pembelajaran ini, bagaimana penerapan prinsip pembelajaran dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihannya? Pada awal proses pemilihan mata pelajaran pilihan ini, guru BK melakukan identifikasi minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Kemudian pada prinsip pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, penerapan prinsip pembelajaran dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihannya adalah peserta didik nanti diajak melakukan refleksi untuk memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam diri peserta didik. Kemudian ketiga, untuk prinsip pembelajaran, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Dalam penerapan prinsip pembelajaran pemilihan mapel pilihan ini, guru BK menggunakan strategi layanan yang bervariasi untuk membantu siswa mengembangkan kompetensi. Misalnya layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan lintas kelas, baik kelas besar, kemudian konseling individu dan konseling kelompok. Kemudian prinsip pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua, komunitas sebagai mitra. Dalam hal penerapan prinsip pembelajaran dalam proses pemilihan mapel pilihan ini, guru BK nantinya melibatkan orang tua dalam proses pemilihan mapel pilihan dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Hal ini dapat dilakukan dengan bermitra dengan ahli lain untuk membantu siswa dalam mengenali minat, bakat, dan kemampuannya. Kemudian pada prinsip pembelajaran yang kelima, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan, penerapannya dalam proses pemilihan mapel pilihan ini, nanti siswa akan dilatih dan dibiasakan dalam membuat perencanaan atau pengambilan keputusan karir. Itu beberapa prinsip pembelajaran dan penerapannya dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihan. Selanjutnya adalah pengisian formulir mata pelajaran pilihan. Nah, setelah proses identifikasi dan eksplorasi minat, bakat, dan kemampuan tadi dilalui oleh peserta didik, dan telah ada kemantapan pilihan mata pelajaran pilihan yang akan mendukung kelanjutan studi atau karir lainnya, baik bekerja maupun wirausaha yang akan dipilih oleh siswa setelah nanti mereka lulus SMK. Selanjutnya, sekolah dapat memberikan formulir yang berisikan pernyataan siswa yang telah diketahui oleh orang tua yang menyatakan mata pelajaran pilihan apa yang akan dipilih pada fase F saat siswa nanti di kelas 11 dan kelas 12. Formulir ini nanti akan menjadi dasar bagi sekolah untuk pengelompokan kelas dan penjadwalan kegiatan belajar siswa di kelas pada fase F, kelas 11 dan kelas 12. Formulir ini dapat dikembangkan secara manual atau digital. Ini disesuaikan dengan kesiapan sekolah. Waktu pengumpulan formulirnya dapat dilaksanakan selambat-lambatnya, disesuaikan dengan lini masa atau kegiatan sekolah. Seperti yang di awal tadi, bisa pilih yang 6 bulan atau pilih yang 1 tahun, disesuaikan dengan lini masa, agenda kegiatan dari sekolah masing-masing. Itu untuk pengisian formulir mata pelajaran pilihannya. Kemudian setelah pengumpulan formulir, maka selanjutnya pada tahap pengolahan data, pemilihan mata pelajaran pilihan. Nah, untuk
melaksanakan ini bisa menggunakan beberapa pertanyaan pemandu berikut. Yang pertama, untuk melakukan verifikasi data. Apakah isian datanya sudah lengkap? Apakah ada siswa yang belum tercatat? Apakah ada siswa yang pilihannya belum diketahui oleh orang tua dan wali kelas? Itu untuk memverifikasi data bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu seperti itu. Kemudian berikutnya memastikan validitas datanya. Apakah ada data-data yang berulang atau tumpang tindih, sehingga nanti perlu dilakukan konfirmasi kepada peserta didiknya untuk memastikan bahwa data-datanya tidak tumpang tindih atau berulang. Selanjutnya, setelah itu melakukan pengelompokan data. Jadi, dikelompokkan datanya. Apa saja mata pelajaran pilihan yang muncul. Dikelompokkan mata pelajaran pilihan yang muncul dari formulir pemilihan tadi. Kemudian siapa saja peserta didik yang berada dalam masing-masing mata pelajaran pilihannya. Dilakukan pengelompokan data. Setelah itu, mencocokkan jumlah siswa dalam setiap mata pelajaran pilihan dengan ketersediaan sumber dayanya. Jika satu mapel dipilih oleh sekian banyak siswa, nah apakah jumlah guru yang mengajar mata pelajaran tersebut mencukupi? Apakah ruang kelasnya bisa menampung siswanya? Itu beberapa pertanyaan pemandu yang bisa digunakan untuk menjawab dalam hal mencocokkan jumlah peserta didik dalam setiap mapel pilihan dengan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya menentukan tindak lanjut. Nah, menentukan tindak lanjut ini juga bisa menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Yang pertama, jika ada satu mata pelajaran yang melebihi kuota, apakah akan mencari guru tambahan atau memprioritaskan siswa tertentu? Kemudian juga apakah perlu melakukan diskusi dengan siswa yang tidak masuk kuota. Kemudian pertimbangan apa saja yang perlu dipikirkan untuk menentukan peserta didik yang masuk kuota pada mapel pilihan tertentu. Bagaimana mekanisme penentuan peserta didik yang masuk kuota pada mapel pilihan bila peminatnya melebihi kuota. Kemudian boleh menggunakan pertanyaan pemandu juga, apakah akan berkolaborasi dengan sekolah lain untuk memfasilitasi pilihan peserta didik. Itu beberapa pertanyaan pemandu untuk menentukan langkah tindak lanjutnya. Setelah semua selesai, baru kemudian tahapan berikutnya adalah membuat jadwal pembelajaran. Nah, pada pembuatan jadwal pembelajaran ini bisa menggunakan pertanyaan pemandu. Yang pertama, pengorganisasiannya seperti apa yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam penyusunan jadwal KBM. Kemudian mana yang paling optimal untuk dilakukan? Apakah sekolah menentukan pengorganisasian mapel sesuai dengan kesiapan, baik yang menggunakan menu mapel pilihan maupun yang tidak menggunakannya? Itu beberapa pertanyaan pemandu untuk membuat jadwal pembelajaran. Setelah pembuatan jadwal pembelajaran, ada pendampingan setelah penetapan mata pelajaran pilihan. Jadi setelah proses pemilihan mata pelajaran pilihan selesai, langkah selanjutnya adalah mendampingi peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dan pengembangan diri di kelas masing-masing sesuai dengan pilihan minat, bakat, dan kemampuannya dengan baik. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan nanti peserta didik akan mencapai kematangan dalam rencana kelanjutan studi atau karir mereka setelah lulus nanti. Mau kuliah kah, mau bekerja kah, mau wirausaha kah, nanti siswa setelah diharapkan dengan pendampingan ini mencapai kematangan dalam menentukan rencana mereka setelah lulus sekolah. Ini ada beberapa contoh.
program pendampingan yang dapat dilakukan oleh sekolah. Yang pertama, pendalaman minat, bakat, dan kemampuan siswa melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian ada program khusus yang diselenggarakan oleh sekolah, praktik atau magang di lembaga-lembaga yang mendukung penguatan minat, bakat, dan kemampuan karir siswa. Kemudian juga ada program layanan bimbingan atau konseling jika ada peserta didik yang mapel pilihannya mengalami penyesuaian karena keterbatasan SDM tenaga pendidik atau ruang kelas di sekolah tersebut. Nah, teman-teman, dalam proses mata pelajaran pilihan ini dimungkinkan juga terjadi penggantian mata pelajaran pilihan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah ketika nanti akan melakukan proses penggantian mata pelajaran pilihan. Yang pertama tentu saja mempertimbangkan perkembangan informasi yang ada pada data pokok pendidikan atau Dapodik terkait pergantian mata pelajaran pilihan ini. Yang kedua, memberikan informasi kepada siswa dan juga orang tua wali siswa akan konsekuensi yang akan dihadapi ketika nanti siswa ganti mapel pilihannya. Misalnya, siswa harus mengejar ketertinggalan capaian pembelajaran, kemudian harus menyesuaikan dengan teman-teman sekelas yang baru di mapel itu misalnya, termasuk perencanaan ulang kelanjutan studi dan karir siswa di kemudian hari. Jadi, untuk mengganti mata pelajaran pilihan dimungkinkan, namun ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh sekolah. Yang pertama Dapodik, yang kedua tentang informasi kepada peserta didik dan orang tuanya tentang konsekuensi yang dihadapi ketika nanti siswanya ganti mapel pilihan ini. Selanjutnya ada refleksi dan tindak lanjut. Nah, kapan refleksi ini dilakukan? Bisa dilakukan per kegiatan. Jadi kapan dilakukannya? Yang pertama per kegiatan dulu. Setelah pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, pemetaan, pengumuman hasil, guru dapat mengkaji ulang proses dan melakukan perbaikan maupun penyesuaian. Nanti guru membuat catatan-catatan kejadian penting dan melakukan refleksi mengenai proses pemilihan mapel pilihan ini. Bagaimana siswa merespon dan menjalani prosesnya. Bagaimana siswa kemudian mengikuti pembelajaran di kelas 11 dan 12 setelah nanti proses pemilihan mata pelajaran ini. Kemudian dilakukan per semester. Setelah satu semester selesai, pendidik bisa meninjau ulang proses dan pasca pemilihan mapel pilihan secara menyeluruh. Yang terakhir bisa dilakukan refleksinya per tahun. Refleksi terhadap proses pemilihan mata pelajaran pilihan dalam 1 tahun dapat dikumpulkan dan meninjau keselarasan proses tersebut dengan pencapaian visi, misi, serta tujuan sekolah. Nah, untuk tindak lanjutnya, setelah hasil refleksi tadi didapat, didata, kemudian hasil refleksi ini nanti menjadi rujukan untuk melakukan tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan mengenai mekanisme pemilihan mata pelajaran pilihan, baik pada tahun ajaran berjalan maupun untuk tahun pelajaran berikutnya. Baik, teman-teman, itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang baru implementasi kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. Sehingga memulai proses mata pelajaran pilihannya ketika masih di kelas 10. Mohon maaf atas segala kekurangannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.